Aries, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Aries, ini adalah general reading tentang perasaan mereka yang dealing sama kalian. Aries, Sun, Moon, Rising ya. Bisa juga Venus ya. Karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate, kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan artinya tidak resonate, pesannya bukan untuk kalian. Dan energi yang terlihat di sini bisa vice versa juga gitu ya. Aku sarankan kalian baca description box, terutama yang baru datang di channel ini, baca description box agar paham gitu ya. Oke, itu aja dan kita langsung menuju ke pembacaannya. Kira-kira bagaimana sih perasaan mereka yang dealing dengan Aries, Sun, Moon, Rising ya? Oke, kalau aku lihat di sini yang dealing di sini selain Aries, Sun, Moon, Rising atau Venus, ada Gemini, ada Pisces, kemudian ada Virgo, ada Aries, jelas Aries, karena ini pembacaan untuk Aries juga. Ada Libra, ada Cancer, dan ada Scorpio. Ya, itu yang aku lihat cukup jelas di sini energinya. Oke. Baik, aku akan menggunakan Oracle Cards buatan aku. Untuk mengetahui perasaan, aku menggunakan Ocean of Emotions Oracle. Ini ada 44 kartu dan aku sudah ambil ya. Sudah aku shuffle sebelumnya dan udah diambil. Kemudian aku juga menggunakan The Dust Tipping Oracle. The Dust Tipping Oracle ini ada 44 kartu. Dan aku juga menggunakan Life as We Know It Oracle ya. Life as We Know It Oracle ini ada 88 kartu. Ya, aku sudah ambil kartu untuk Aries, Sun, Moon, Rising di sini ya, untuk mempersingkat ya. Aries, Sun, Moon, Rising, kalau aku lihat di sini kita akan buka ya perasaan mereka. Ya, Aries. Ya, kalau aku lihat sih, ingat karena ini general reading, jadi ini bisa vice versa ya energinya. Tapi aku lihat di sini ada yang merasa bahwa orang tersebut yang dealing di sini ya adalah sosok yang dia butuhkan. Jadi kayak dia mencintai orang ini, dia benar-benar membutuhkan orang ini. Dia merasa semua yang dia butuhkan, segala yang dia butuhkan itu ada di orang ini gitu ya. Itu yang membuat di sini terlihat ada Six of Pentacles, The Lover sama Six of Pentacles. Terlihat bahwa ada yang ingin kembali sama orang lama ya. Kemudian, nah di sini the memories are unforgettable ya. Jadi memori-memori di benak orang yang belum move on ini gitu ya. Itu memori-memori yang ada di benak orang yang belum move on ini tuh selalu membuat orang ini tuh ingin kembali ke momen itu, ingin kembali lagi sama orang lama di sini gitu. Orang yang dealing di sini. Jadi aku melihat di sini ada pihak, ada orang yang selalu mengingat memori-memori saat bersama orang yang masih dia cintai sampai detik ini gitu ya. Ya, memori itu jelas tidak terlupakan gitu. Apalagi kalau cintanya masih ada di situ. Jadi kayak sulit banget untuk melupakan ya. Mungkin semua memori bisa saja masih kita ingat gitu ya. Tapi memori bersama orang yang kita cintai ya, biasanya itu masih sering terngiang gitu ya, masih sering kita ingat gitu. Maksudnya kalau semua memori jelas ya, walaupun kita nggak selalu mengingat, tapi kalau diingat ya kita masih ingat gitu ya. Kalau ditanya ya masih ingat juga gitu. Tapi kalau memori dengan orang yang terkasih, tercinta gitu ya di sini, itu kayak selalu hadir gitu di pikiran orang ini, mungkin hampir tiap hari. Jadi sebegitu kuatnya gitu ya. Kemudian di sini ada tulisannya ini, I wish you are the one gitu ya. Ada yang berharap seperti yang aku bilang tadi kan, ada Six of Pentacles, ada The Lovers gitu ya. Jadi ada yang ingin kembali sama orang lama, berharap orang itu adalah the one, orang itu adalah takdirnya gitu loh ya. Berharap mereka masih bisa bersama. Karena di sini ada Three of Wands, di sini ada Four of Pentacles. Seperti yang aku bilang, orang yang belum bisa melepaskan di sini ingin rekonsiliasi ya. Di Four of Pentacles ini terlihat bahwa dia masih belum melupakan dan masih belum bisa melepaskan. Dan Three of Wands di situ terlihat bahwa
kedepannya ada usaha untuk rekonsiliasi atau orang ini sedang mencari jalan untuk rekonsiliasi gitu ya. Oke. Di sini ada you are so attractive. Ya, kalau aku lihat di sini jelas orang ini tuh masih passionate gitu ya. Dia bukan cuman masih mencintai, terngiang terus memori-memori bersama gitu ya. Tapi orang ini passionate banget. Kelihatan ya. Mereka di sini ya mengatakan bahwa orang yang masih dia cintai yang dari masa lalu ini ya itu menarik gitu, terlalu menarik gitu. Jadi kayak karena di matanya atau di mata mereka ini orang tersebut terlalu menarik gitu ya, jadinya mereka terobsesi gitu untuk meraih kembali di sini. Ini bisa saja energi mantan kalian Aries atau ini energi kalian. Gitu ya. Kenapa? Karena di bottom of the deck di sini ada kata-kata yang justru bertolak belakang. Jadi aku lihat ini ya. I lost my feelings. Jadi aku melihat di sini ada pihak yang masih yang masih melihat orang di masa lalu tersebut atraktif gitu ya. Ada pihak di sini yang masih belum bisa melepaskan, yang belum move on gitu ya. Masih mencintai, masih ingin bersama, masih ingin rekonsiliasi, masih passionate lah ya sama orang tersebut. Tapi ada juga pihak di sini yang sudah kehilangan perasaannya. Jadi gini Aries, ini kalau aku lihat ya, pertama, kalau ini adalah mantan kalian yang masih ingin kembali sama kalian, kalau kalian merasa ada mantan kalian yang berusaha untuk kembali sama kalian gitu ya, di mata mereka kalian itu jelas masih atraktif, terlalu seksi ya. Mereka passionate untuk kembali sama kalian. Pokoknya mereka itu masih passionate sama kalian dan mereka terobsesi sama kalian. Itu ya, kalau kalian menemui ada mantan yang berusaha kembali sama kalian. Dan mungkin ini adalah perasaan kalian yang merasa udah malas balik ya. Tapi karena ini general reading, ini bisa vice versa. Jadi bisa juga ini adalah perasaan kalian Aries terhadap orang yang masih kalian inginkan, orang lama yang masih kalian inginkan. Kalian ingin rekonsiliasi sama orang itu, kalian passionate sama orang itu, kalian belum bisa melepaskan orang itu gitu ya. Kalian terobsesi sama orang itu. Tetapi hubungan kalian itu terlihat sulit karena orang tersebut, ini bukan karena orang ini aja, tapi karena mungkin situasi juga ya. Tetapi intinya gini, kalau memang ini kalian yang rindu sama orang lama ya, kalian passion sama orang lama, apalagi di sini ada Ace of Wands ya, kelihatan ya, you are so attractive dan di sini ada Ace of Wands. Jadi, di sini ada Queen of Pentacles gitu ya. Jadi gini. Ini bisa saja energi kalian ya Aries ya. Kalian itu passionate sama orang ini ya. Ini tidak berbicara gender, tapi kemungkinan dia Sun Moon Rising ada earth sign-nya, earth sign ya. Jadi earth sign itu ada Virgo, Taurus, Capricorn. Tapi kalau yang terbaca di sini tadi ada Virgo ya salah satunya. Oke. Energinya ya, tapi terserah lah apapun itu, kemungkinan Sun Moon Rising-nya ada earth sign-nya orang ini ya. Kalian mungkin melihat orang ini cukup stabil hidupnya, kayak udah cukup dengan dirinya, kayak bahagia tanpa kalian, baik-baik aja, dan kalian itu kayak masih passionate dan belum bisa melupakan mereka gitu ya. Jadi di mata kalian justru mereka itu terlihat sangat menarik atau semakin menarik karena mereka terlihat independen, mereka terlihat kayak merdeka gitu ya, terlihat kayak menikmati hidupnya, independen itu tadi ya, terlihat tough, terlihat kuat, terlihat ya gimana ya, terlihat apa ya, pokoknya itulah intinya ya, independen, menikmati hidupnya, dan terlihat menarik ya memang dengan situasi mereka kayak gini, kayak mereka tuh nggak kekurangan, tanpa kalian kayak mereka itu baik-baik aja. Itu yang membuat kalian itu mungkin saja makin terpesona dan makin passionate sama mereka. Apalagi di sini ada Ace of Wands sama you are so attractive ini gitu. Jadi kalau aku lihat mungkin saja ini energi kalian gitu ya, yang masih teringat
orang lama ya, yang masih menginginkan orang lama, dan orang itu tidak kalian miliki, tidak sedang kalian miliki gitu ya. Dan kalian melihat mereka itu benar-benar terobsesi ingin mendapatkan gitu ya. Cuman situasinya di sini bisa saja mereka itu sudah kehilangan perasaannya. Mungkin mereka pernah kalian sakiti. Ingat, ini kalau kalian yang tertarik dengan orang lama tersebut. Tetapi kalau kalian merasa ada mantan kalian yang berusaha untuk rekonsiliasi sama kalian atau menghubungi kalian gitu ya, berarti ini perasaan kalian yang sudah enggan kembali sama mereka karena sudah merasa tersakiti gitu. Jadi di sini aku melihat kayak gitu. Ada yang bilang gini, I lost my feeling gitu, karena merasa sakit, merasa terluka gitu dari hubungan yang sebelumnya. Jadi kayak lebih bahagia kalau gue move on dan gak berurusan dengan orang ini gitu. Nah ini, now I'm happy with my life, let it be. Jadi kayak dia mengatakan atau mereka mengatakan ya, ini bisa siapapun karena ini energinya bisa vice versa gitu ya. Mereka bilang bahwa sekarang gue udah bahagia dengan hidup gue, biarkan seperti ini, biarkan aja gitu, let it be ya. Jadi semacam jangan ganggu gue lagi gitu, gue udah bahagia dengan hidup gue gitu. Kayak ada kata atau ada kalimat ya, kalimat maksudnya ada kalimat yang mengatakan ini, bahwa mereka di sini sudah kehilangan perasaannya karena sudah terlalu terluka di masa lalu. Terus di sini ada tulisannya I'm happy ya. Dan di sini ada penjelasan lagi ya. I wanna be happy, I deserve it. Ya, jadi kayak mereka di sini berusaha mempertegas bahwa mereka sudah bahagia dengan hidupnya dan mereka layak untuk bahagia. Dan jangan ganggu mereka gitu. Jadi ada kata-kata itu seperti di sini gitu ya. Jadi aku melihat ini mungkin energinya Queen of Pentacles. Ini tidak berbicara gender ya. Ini berbicara energi. Energi yang dibawa ini bisa jadi adalah energi Queen of Pentacles. Queen of Pentacles merasa mereka sudah bahagia dengan hidupnya gitu ya. Dia sudah bahagia dengan hidupnya, dia sudah cukup dengan dirinya, dengan hidupnya, dia sudah memiliki segalanya gitu ya. Dia independen, dia cukup kuat di atas kakinya sendiri kelihatannya, kayak dia sudah sangat stabil gitu loh. Ya, dia sudah membangun hidupnya gitu ya. Ini bisa jadi di bawah sini adalah energi Queen of Pentacles, ya. Di atas ini, mereka yang belum move on dari Queen of Pentacles justru terobsesi sama Queen of Pentacles dan merasa Queen of Pentacles adalah seseorang yang mereka butuhkan ya, dimana apapun yang dimiliki Queen of Pentacles ini adalah yang dibutuhkan sosok yang ada di atas ini ya. Sosok yang di atas ini bisa saja sebut saja mereka adalah Queen of Wands gitu ya, bisa saja ya, maksudnya gini, ini bisa energi Aries juga sih sebenarnya gitu ya. Queen of Wands ini bisa saja energi Aries. Ini tidak berbicara gender ya, makanya tergantung situasi kalian itu bagaimana. Tapi kalau aku melihat energi yang di atas itu adalah energi orang yang belum bisa move on ya, justru malah passionate gitu, menginginkan orang yang tidak mereka miliki gitu di sini, yaitu Queen of Pentacles gitu ya. Mereka terobsesi gitu ya. Di bawah sini justru mereka ingin move on. Ya, karena apa? Karena hubungan yang kemarin itu udah terlalu menyakitkan gitu ya. Jadi mereka merasa mereka layak bahagia dan sekarang mereka sudah bahagia dengan hidupnya. Jadi biarkanlah ini seperti ini gitu ya. Kayak silakan kamu bahagia dengan hidup kamu aja gitu, karena gue udah bahagia. Mungkin kira-kira kayak gitu. Karena gue udah kehilangan feeling gue gitu ya. Karena ya mungkin yang kemarin itu sangat unhappy sekali dan sangat gak menyenangkan gitu ya. Mungkin bisa jadi kalau mereka bisa bilang seperti ini, mungkin yang kemarin itu cukup traumatik gitu ya, bikin trauma, gak nyaman kayak gitu mungkin ya. Kita lihat pesan dari The Death Tipping Oracle ya. Di sini kita lihat dari kartu paling bawah aja ya. Di sini ada caring. Oke, pesan di sini adalah bahwa kita harus mencintai diri kita sendiri dulu ya, karena kalau kita sudah memproduksi cinta itu dalam diri kita, mungkin kita bisa share. Bagaimana mungkin kita mau share cinta kalau kita nggak punya cinta dalam diri kita sendiri? Kalau kita punya cinta dalam diri kita sendiri, pasti kita memberikan itu ke diri kita dulu kan, baru kita share ke orang lain. Tapi intinya gini lah, kalau orang itu punya cinta, dalam dirinya punya cinta, dia pasti sudah mencintai dirinya gitu, kayak gitu.
dia ada kelebihan yang bisa dia berikan ke orang lain. Kalau dia belum mencintai dirinya, dia pasti cenderung mencari-cari orang yang bisa mencintai dirinya gitu ya, kayak gitu. Tapi dia sibuk untuk berusaha mencintai orang. Nah kalau kayak gitu menurut aku mindsetnya agak lucu ya. Oke, kemudian pesan selanjutnya di sini ada voice and intuition. Aku baca ya. Pertimbangkan suara hati dan intuisi lawan ketakutan diri. Aku baca ulang ya. Pertimbangkan suara hati dan intuisi lawan ketakutan diri. Saatnya mengatakan sudut pandang dengan aksi dan kata-kata. Komunikasi adalah langkah awal untuk mencapai solusi. Iya, jadi aku malah di sini ada yang ingin balikan gitu ya. Apakah ini kalian atau ini mantan kalian yang memang mau balikan? Jadi kalian punya mantan yang mau balikan gitu. Tapi kalian mungkin maunya sama orang lain. Entah ya, karena ini kan general reading, kalian bisa sesuaikan situasi kalian aja gitu. Tapi orang yang ingin balikan di sini terlihat bahwa mereka berusaha untuk mencapai komunikasi itu sih. Tapi mungkin saja komunikasi itu tidak terjadi karena pertama ego. Ya, ada yang menyulitkan mereka untuk berbicara. Ya, salah satunya adalah ego, gengsi, pride kayak gitu ya. Tetapi jelas, kalau mau solusi, ya memang harus didahului dengan komunikasi, ya nggak? Oke, di sini ada yearning and missing. Aku bacakan ya pesannya. Ketika konflik terus bermunculan dan komunikasi tak bisa menjawab keadaan, berikan ruang dan waktu, jarak yang akan mencernihkan, hingga menuntun pada sebuah jawaban, rasa rindu atau nyaman yang menetap. Memaksakan ego hanya berujung pada luka dan pengorbanan yang tak berarti. Oke, ini menjawab situasi di sini. Jadi ada satu pihak yang di sini itu setelah berpisah itu justru merindukan, ya. Di sini justru yang muncul adalah rasa rindu, ya, atau nyaman gitu. Ya, sorry, aku ralat ya. Rasa rindu atau nyaman yang menetap. Oke, jadi gini. Di sini ada pihak yang justru merasakan rindu di sini ya. Bayangin ada kata-kata gini loh ya. Bahwa kamu adalah segala hal yang aku butuhkan di sini. Jadi ada yang rindu di sini ya. Apalagi ada kata ini ya. Bahwa memori di antara, kira-kira dia akan bilang seperti ini. Bahwa memori kita itu sulit untuk dilupakan. Kira-kira dia bilang begitulah ya. Jadi di sini di kartu ini yearning and missing itu ada pihak yang merasa rindu setelah berpisah gitu ya. Tapi ada pihak yang justru merasa nyaman dengan perpisahan itu karena merasa lebih bahagia saat berpisah. Karena kelihatan juga loh di sini kemungkinan saat kalian bersama itu ada pihak yang siapapun itu ya, entah kalian entah orang ini gitu. Ada pihak yang benar-benar merasa terluka sih, nggak nyaman gitu ya. Justru saat berpisah itu yang ada nyaman yang menetap ya. Satu pihak ada yang merasa rindu, satu pihak ada yang justru merasa nyaman. Kalau kayak gini udah susah sih. Yang merasa nyaman di sini saat perpisahan itu justru mereka yang benar-benar merasa terluka dan mungkin trauma dengan hubungan yang ada sebelumnya gitu. Sehingga mereka kayak merasa udah bahagia saat ini, lebih bahagia saat ini saat tidak bersama gitu. Jadi cukup traumatik ya gitu ya. Ketika konflik terus bermunculan dan komunikasi tak bisa menjawab keadaan, berikan ruang dan waktu, jarak yang akan menjernihkan gitu. Memaksakan ego hanya berujung pada luka dan pengorbanan yang tak berarti. Nah ini, kemungkinan sebelumnya ini karena ego juga, ada pihak yang benar-benar merasa terluka di sini ya. Dan ya memang sih kalau kenyamanan itu tidak bisa dibangun, tidak bisa diberikan, maka ya harus berbesar hati untuk melepaskan. Karena kalau memaksakan ego untuk memiliki padahal pihak lain justru tidak bahagia dan tidak nyaman, justru merasa bahagia saat sudah berpisah. Nah, kalau dipaksakan ya justru akan ada pihak yang tersakiti. Kalau memang mau memaksakan bersama berarti ada hal yang harus koreksi gitu loh dari hal yang kemarin gitu, sehingga mungkin saat bersama lagi tidak harus terjadi ketidaknyamanan seperti sebelumnya gitu. Karena kalau memaksakan pattern lama dan memaksakan tetap bersama dengan pattern lama, dengan pola lama gitu ya,
itu akhirnya ada pihak yang tersakiti di sini, kembali seperti dulu tersakiti. Ini kayak hanya meneruskan hubungan yang saling menyakiti atau yang menyakitkan, minimal untuk salah satu pihak gitu. Kayak gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan gitu. Tidak bisa hanya memaksakan ego diri terhadap orang lain karena kasihan orang lain juga nggak bahagia di situ jadinya. Iya nggak? Jadi intinya kalau mau membuat orang itu stay bersama kita, yang pertama dan utama itu adalah memberikan kenyamanan. Kalau kita sudah bisa memberikan kenyamanan, congratulations ya, selamat ya, kalian sudah mendapatkan orang itu. Tapi kalau nggak bisa memberikan kenyamanan tersebut, hanya memaksakan ego gitu, waduh, nggak akan dapet kayaknya. Oke, nggak akan ketemu gitu ya. Trust, aku bacakan ya. Jagalah itu jika mereka penting. Ini adalah unsur yang memperkokoh seseorang dan membuatnya bernilai. Oke, jadi kalau aku lihat di sini, kayaknya hubungan kalian sebelumnya itu nggak berjalan baik. Itu pertama, ego. Kedua, trust issue gitu ya. Jadi ada yang udah merasa nggak percaya, ya dimana kalau sudah tidak ada kepercayaan di situ berarti tidak ada alasan untuk melanjutkan. Ada quotes bagus tentang itu sih. Oke. Kita baca dari Life as We Know It Oracle, kira-kira pesan apa untuk situasi ini. Nah, yang pertama ini, seperti kata ini loh, caring di sini gitu ya. Mencintai diri sendiri itu bukan kayak keangkuhan gitu ya, itu kayak kewarasan gitu. Kita baca di bawahnya ya pesannya. Jangan biarkan orang lain membuatmu merasa egois karena harus mencintai dirimu. Jangan biarkan orang lain memanipulasi pikiranmu. Apapun yang kamu lakukan tentu tidak harus bertentangan dengan prinsip self love. Caring di sini juga self love, oke? Oke, caring di sini self love, ya, itu bisa dibaca ya. Jadi kayak gitu loh. Jadi prinsipnya ini pesan untuk semuanya sih, bahwa perlu mencintai diri sendiri gitu. Dan oke, jadi gini loh ya. Mungkin ada pihak di sini seperti yang aku bilang tadi, pihak yang bener-bener udah merasa tersakiti sebelumnya gitu ya, dan udah merasa trauma dan gak nyaman gitu ya. Dia sadar dia harus mencintai dirinya gitu ya, dan dia memilih untuk move on. Dia memilih untuk membangun kebahagiaannya dia memilih untuk membangun kebahagiaannya lepas dari hubungan yang dianggap toksik itu, kayak gitu. Di matanya gitu, di mata orang tersebut, bahwa dia harus mencintai dirinya. Mencintai dirinya itu adalah yaitu kewarasan itu. Mencintai dirinya itu bukan sebuah keegoisan gitu loh. Bahwa dia harus mencintai dirinya gitu. Buat apa dia stay di situ kalau dia nggak bahagia, dia justru tertekan gitu. Jadi dia anggap mencintai dirinya adalah pilihan yang relevan, ya, yang masuk akal gitu loh. Jadi itu sih yang aku lihat di sini, ini pesan untuk semuanya. Pertama, ini sebenarnya pesan untuk semuanya, semua orang gitu ya, untuk mencintai diri mereka gitu. Nah, kalau untuk situasi ini, seperti yang aku bilang, pihak Queen of Pentacles ini ya, yang akhirnya memutuskan untuk move on, tidak mau kembali gitu ya, ingin move on aja gitu. Mereka sadar mereka harus mencintai diri mereka. Mereka memutuskan move on itu karena mereka mencintai diri mereka gitu. Dan gak mau terjebak di toxic relationship gitu. Ini kayak hubungan yang lumayan bikin trauma deh kayaknya, sampai kayak gini gitu ya. Oke, nah aku lihat pesan yang lainnya di sini ya. Obsesi seseorang untuk terus menggenggam sesuatu dalam hidupnya bisa menjadi alasan ia tidak merasakan kebahagiaan. Berbesar hati menjadi kunci seseorang lebih ringan melangkah dan membiarkan bahagia menyapanya. Ini kayaknya ada hubungannya sama aku lihat di sini kartu yang mana ya? Ini ada hubungannya sama yang ada di sini kayaknya. Bentar ya. Oh, ini ada hubungannya sama ini karena ada kata-kata ego tadi di sini ya. Memaksakan ego hanya berujung pada luka dan pengorbanan yang tak berarti.
ya. Jadi kalau hanya memaksakan ego bersama tapi masih mempertahankan pola lama yang hanya akan saling menyakiti atau menyakiti pihak lain gitu ya, itu ujungnya malah nggak baik buat semua pihak. Saat ada yang tersakiti, mungkin akhirnya hubungan itu berujung saling menyakiti. Jadi ada orang yang gimana ya, dia disakiti. Kalau dia disakiti, dia nggak bahagia di situasi itu, bagaimana dia mau membahagiakan orang lain gitu kan. Jadinya hubungan itu malah toksik untuk keduanya, mungkin bisa jadi untuk semua pihak gitu. Jadi nggak baik juga untuk semua pihak sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau hanya memaksakan ego di sini, oke? Ya gitu ya. Nah, persis kayak gini. Jadi intinya kalau orang itu selalu fokus sama obsesinya, dia nggak bisa mengendalikan obsesinya gitu ya, untuk menggenggam sesuatu gitu, seakan-akan dia tidak pernah menerima adanya kemungkinan lain untuk harus berbesar hati melepaskan gitu. Itu akhirnya dia atau siapapun itu menjadi sulit bahagia gitu ya. Obsesi seseorang untuk terus menggenggam sesuatu dalam hidupnya bisa menjadi alasan ia tidak merasakan kebahagiaan. Nah ini, karena berbesar hati menjadi kunci seseorang lebih ringan melangkah dan membiarkan bahagia akhirnya menyapanya. Nah ini, orang yang sudah berbesar hati, berdamai dengan situasi itu dan melepaskan hal yang memberatkan dia lebih ringan melangkah, dan artinya dia siap untuk memperoleh kebahagiaannya gitu. Dia siap untuk menemui kebahagiaannya kalau dia sudah siap untuk melepaskan beban ini gitu sih. Oke, itu aja dari Aries Sun Moon Rising. Untuk Aries Sun Moon Rising, jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Aries.